warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yelza Puspitarinda dari Yang Kumara 2020. Kebetulan tahun ini diamanahi sebagai kantor GJR. Jadi di sini aku akan menjelaskan SNJ UTS GJR dari UTS tahun lalu. Oke, untuk soal nomor 1, ini nih soal dari Pak Supri. Ada 2 tipe soal untuk NIM genap dan juga NIM ganjil. Pertanyaannya yang pertama klasifikasi jalan, yang kedua gambar penampang melintang, dan yang ketiga gambar detail perkerasan bahu jalan dan selokan samping. Kita mulai dari NIM genap dulu. Nah, diketahui di soal ruas jalannya itu Purworejo Kebumen dengan panjang 40 km. Volume LHR-nya 2.500 kendaraan per 12 jam. Jalannya 2/2 UD, lebarnya 7 meter dengan DSC 0,41 kurang dari 0,85. Bahu jalannya unpaved dan selokan samping tanah serta trotoar di sisi kanan dan kiri. Yang pertama, analisa klasifikasi jalan. Untuk berdasarkan fungsinya, kita lihat ruas Purworejo Kebumen ini termasuk ke peta induk atau enggak. Kita cek di peta jalan nasional. Nah, tadi Purworejo Kebumen. Purworejo Kebumen itu adanya di bawah sebelah sini ya, teman-teman. Ini Kebumen, dan juga ini Purworejo. Nah, berdasarkan peta induk, kita bisa lihat bahwa jalannya ini warna merah, jadi dia termasuk ke dalam peta induk. Jadi karena dia termasuk ke dalam peta induk, dia digolongkan sebagai jalan jarak jauh. Dan karena dia jalan jarak jauh, jadi dia termasuk ke dalam jalan arteri. Kemudian untuk sistem jaringannya, ruas Purworejo Kebumen itu menghubungkan pusat kegiatan nasional dan juga pusat kegiatan wilayah. Ini bisa dilihat juga dari peta nasional. Tadi kan di Kebumen ini kan ada logo segitiga merahnya ya. Teman-teman, kita bisa cek di sini di keterangannya. Nah, segitiga merah tadi itu termasuk ke pusat kegiatan wilayah atau PKW. Nah, karena dia menghubungkan PKW dengan PKN, PKN itu nanti ada di Provinsi Yogyakarta ya teman-teman. Karena dia menghubungkan PKN dan PKW, karena dia juga ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten, jadi dia termasuk ke dalam sistem jaringan jalan primer. Nah, lanjut ke wewenang pembinaan. Karena tadi didapat dia jalan jarak jauh, dia termasuk arteri primer, jadi dia termasuk jalan nasional. Bisa dilihat juga dari ininya ya, dari dia kan ibu kota kabupaten dan juga ibu kota kabupaten. Nah, jadi dia menghubungkan antar ibu kota kabupaten, jadi dia termasuk jalan nasional. Untuk prasarana jalannya, karena dia termasuk jalan jarak jauh, ada di peta induk, termasuk jalan arteri primer. Jadi pilihannya adalah dia termasuk freeway atau jalan tol dan juga highway. Nah ini, arteri itu bisa jalan bebas hambatan atau freeway dan juga bisa jalan raya atau highway. Karena ruas Purworejo Kebumen tadi tidak terlalu besar, jadi kita menggunakan jalan raya atau highway dengan spesifikasi ini tanpa pagar row dan minimal 4/2D dengan masing-masing lajur 3,5 meter. Lanjut ke analisa dan gambar penampang melintang. Kita analisa penampang melintangnya dulu. Tadi didapat dari data yang diketahui, volume LHR-nya 2.500 kendaraan per 12 jam. Jadi nilai DS-nya 0,41, kurang dari 0,85. Berdasarkan nilai DS-nya ini, kondisi jalan existing 2/2 UD lebar 7 meter ini sebenarnya sudah memenuhi. Tapi karena dia termasuk jalan raya dengan arteri primer, jadi dia ketentuan minimalnya itu 4/2D dengan masing-masing 3,5 meter berdasarkan Permen PU nomor 19 ini ya teman-teman. Nah, jadi kondisi existing jalan yang 2/2 UD lebar 7 meter ini tetap harus ditingkatkan, dirubah jalannya jadi 4/2D dengan masing-masing lajur 3,5 meter. Jadi nanti dia juga punya bahu jalan di bahu luar dan juga bahu dalam. Untuk pembaringan bahu jalannya 5%. Kemudian diketahui juga di soal lapis struktur bahu jalannya itu unpaved shoulder dan juga selokan sampingnya selokan tanah. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa kemiringan melintang jalannya adalah I kurang dari 4%. Ini ada di PPT-nya Pak Supri.
Nah, ini ya teman-teman, bahu jalan tidak diperkeras atau unpaved shoulder. Materialnya nanti dari lapis agregat split 20 cm, nah ditempatkan pada jalan datar dengan I kurang dari 4%. Kemudian kita gambar penampang melintangnya. Nah, ini kebetulan aku ngambil gambarnya dari PPT-nya Pak Supri ya, teman-teman. Kalau nanti disuruh gambar penampang melintang, usahain gambarnya seperti ini. Untuk detail perkerasannya sebenarnya kalau memang mencukupi waktunya lebih baik ditulis, tapi kalau enggak, fokus ke penampang melintangnya aja. Untuk perbedaan penampang melintang tipikal baru dan penampang melintang tipikal lama ini ada di verge rounding-nya. Kalau yang baru itu dia ada verge rounding atau lerengnya ya di sini. Di PPT-nya Pak Supri juga sebenarnya cukup dijelasin tentang tipikal melintang ini. Ini yang, nah ini perbedaannya ya, tipikal model lama dan juga model baru. Oke, kita lanjut ke detail perkerasan bahu jalan dan selokan samping. Nah, sebelumnya sorry juga ya teman-teman, ini aku ngambilnya dari PPT Mas Supri, jadi kalau teman-teman punya gambar yang lebih HD, mungkin bisa lebih enak bacanya. Ini tadi I-nya kurang dari 4%, unpaved shoulder, jadi dia diisi material lapis agregat split atau batu pecah setebal 20 cm. Untuk detail selokan sampingnya tadi menggunakan selokan tanah, ini ada 2 tipe. Ada yang bentuknya seperti trapesium yang sebelah kiri, dan juga ada yang agak segi 4 dengan pinggirnya itu pasangan saluran tanah ya teman-teman. Ini batu-batu gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya lebih merekomendasikan gambar yang sebelah kiri aja, karena saluran tanah biasanya itu identiknya dengan selokan yang sebelah kiri. Kita lanjut ke NIM ganjil. Nah, diketahui itu jalannya Surakarta Purwodadi, panjangnya 60 km dengan volume pejalan kakinya 450 orang per 12 jam. Kondisi existing jalannya 2/2 UD, lebarnya 6 meter dengan DS-nya 0,72, itu kurang dari 0,85. Bahu jalannya paved shoulder dan juga selokan sampingnya pasangan batu. Kita mulai dari analisa klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Kita cek lagi ruas Surakarta Purwodadi ini termasuk di peta induk atau enggak. Surakarta Purwodadi itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini kota Surakarta, ini Purwodadi. Nah, karena dia jalannya di sini warna biru ya, bukan warna merah, jadi dia tidak termasuk ke dalam peta induk. Atau dia bukan jalan arteri primer. Dia termasuk ke jalan kolektor. Nih, ini warna biru dari sini ke sini. Sorry. Dari sini ke sini. Jadi dia termasuk ke jalan kolektor karena dia bukan merupakan jalan jarak jauh. Ini salah ya teman-teman, sorry. Ini maksudnya bukan merupakan jalan jarak jauh. Edit dulu deh. Bukan merupakan jalan jarak jauh. Lanjut, sistem jaringannya. Ruas Surakarta Purwodadi ini menghubungkan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah atau ibu kota kabupaten dan ibu kota dan ibu kota kabupaten. Kita bisa cek juga di peta induk ini. Nah, Surakarta ini termasuk ke, dia lambangnya kotak merah. Dia termasuk ke pusat kegiatan nasional. Nah, karena dia menghubungkannya ke Purwodadi ini sebenarnya bukan pusat kegiatan wilayah, tapi dia nanti menghubungkannya bisa nyambungnya ke sini ya, ke daerah Kudus. Jadi dia pusat kegiatan wilayah. Nah, jadi dia termasuk ke sistem jaringan primer. Dia juga menghubungkan ibu kota dan juga ibu kota kabupaten. Untuk wewenang pembinaannya, karena dia menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota, dari ibu kota ke kabupaten, jadi dia termasuk ke provinsi. Nah, prasarana jalannya, karena dia bukan termasuk berjarak jauh, dan, oh ya teman-teman, maaf ya ini salah. Dia
berjarak jauh dan dia termasuk ke jalan kolektor primer. Jadi minimalnya kan jalan sedang atau road karena dia kolektor. Kolektor itu biasanya jalan sedang. Minimalnya 2/2 UD dengan lebar masing-masing lajurnya 3,5 meter. Kita lanjut ke analisa dan gambar penampang melintang. Nah, tadi udah diketahui, ruas Jalan Surakarta Purwodadi ini termasuk jalan kolektor primer. DS-nya 0,72 kurang dari 0,85. Masih kurang dari ya. Jadi kondisi jalan existing lebar 6 meter sebenarnya sudah mencukupi, tapi karena dia termasuk jalan sedang, minimalnya tadi kan 2/2 UD, yang lebar 3,5 meter, jadi dia tetap harus ditingkatkan jalannya dari yang 6 meter lebarnya jadi harus minimal 7 meter. Karena masing-masing lajurnya nanti 3,5 meter. Kemudian tadi diketahui juga volume pejalan kaki ya teman-teman. Volume pejalan kakinya tadi sebenarnya tidak terlalu tinggi di 450 orang per 12 jam. Nah, ini volume pejalan kakinya itu lebih dari 300 orang per 12 jam. Jadi dia perlu trotoar. Jadi dia perlu trotoar di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian lapis struktur bahu jalannya ini paved shoulder dan selokan sampingnya berupa pasangan batu. Jadi bisa disimpulkan juga dia I-nya lebih dari 4%. Lanjut ke gambar penampang melintang. Nah, ini aku pakai gambar yang tadi, cuma nanti untuk ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan ya, karena kan yang ini jalannya 2/2 UD, lebarnya 3,5 meter. Jadi ukuran-ukuran yang ini aja yang bisa diganti. Kemudian detail perkerasan bahu jalannya seperti ini. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama bisa pakai beton FC rendah, itu beton FC 20 dengan tebal 20 cm. Dan juga yang kedua itu menggunakan hot mix ACBC 6 cm, di bawahnya lapis agregat kelas A 20 cm. Dan untuk selokan sampingnya ini ada pasangan batu atau beton. Sebenarnya yang pasangan batu itu yang ini ya, kanan atas ini. Sebenarnya yang lain juga sih, cuman aku lebih merekomendasikan yang kanan atas ini. Lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soal dari Pak Joko. Kebetulan dia juga ada 2 tipe soal untuk NIM ganjil dan juga NIM genap. Kita bahas untuk yang NIM ganjil dulu. Nah, NIM ganjil ini di soalnya diketahui seperti ini ya, desain alignment horizontal hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin. Yang pertama, jelaskan pandangan kita terkait pernyataan tersebut. Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud alignment horizontal. Nah, kita bahas yang A dulu. Desain alignment horizontal hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin. Kenapa? Karena hal ini untuk menetralisir monotonitas bentuk jalan yang membosankan. Jadi kalau misalkan jalannya itu lurus terus, itu akan meningkatkan sebagai pengemudi itu nanti bosan ya teman-teman. Jadi bisa gampang ngantuk gitu. Nah, makanya dibentuk adanya alignment horizontal atau tikungan-tikungan. Tapi tikungan-tikungan ini tidak boleh terlalu tajam atau punya radius yang terlalu kecil. Karena radius yang terlalu kecil itu juga berbahaya dan juga radiusnya terlalu kecil nanti tikungannya terlalu tajam, jadi itu bisa berbahaya buat pengemudi. Nah, jadi harus diusahakan semaksimal mungkin radius tikungannya itu besar. Kemudian alignment horizontal adalah jalan umum, alignment horizontal jalan umumnya berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung berbentuk busur lingkaran dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Pembahasan ini ada di PPT-nya Pak Joko. Nah, ini penjelasan alignment horizontalnya, yang atas, yang bawah ini penjelasan yang tadi ya teman-teman. Kenapa
Desain alinyaman horizontal itu sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin. Next, kita bahas yang NIM genap. Pertanyaan NIM genap itu pernyataannya, dalam desain alinyaman horizontal sering dilengkapi dengan bentuk-bentuk berupa lengkung horizontal. Yang pertama suruh jelaskan, yang kedua apa yang dimaksud lengkung horizontal. Desain alinyaman horizontal sering dilengkapi bentuk-bentuk berupa lengkung horizontal. Saat lengkung horizontal merupakan bagian kritis dari alinyaman horizontal. Saat melintas, kendaraan mengalami percepatan sentripetal mengarah ke pusat kelengkungan. Jadi akselerasi sentripetalnya ditopang bobot kendaraan dan gesekan samping. Akselerasi sentripetalnya berarah tegak lurus terhadap gaya kecepatan dan cenderung mendorong kendaraan secara radial keluar dari lajur lintasnya. Perancangan lengkung horizontal ini juga harus terpenuhi aspek keamanan dan kenyamanannya. Ini ada di PPT-nya Pak Joko juga. Nah, ini penjelasan tentang lengkung horizontal. Jadi, ketika kendaraan melintas itu, nanti percepatan sentripetalnya itu mengarah ke pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan itu radius tikungannya ya. Nah, nanti berat bobot kendaraannya ini ditopang sama akselerasi sentripetal itu. Jadi, akselerasi sentripetalnya akan tegak lurus dengan gaya sentrifugal. Lanjut ke pengertian lengkung horizontal. Nah, ini pengertian lengkung horizontal ya. Bisa disebut sebagai tikungan ya, teman-teman, lengkung horizontal. Jadi lengkung horizontal merupakan bagian lengkung dari jalan yang ditempatkan antara dua garis lurus untuk mendapatkan perubahan jurusan yang bertahap yang dikenal sebagai tikungan. Lanjut ke soal nomor 3. Ini soal dari Bu Amel. Soal yang pertama adalah dalam perancangan trase sebuah jalan bebas hambatan, ini perlu di-highlight ya, jalan bebas hambatan di daerah perbukitan. Trase tersebut dibuat mengikuti atau sejajar kontur. Dengan pertimbangan tersebut diperoleh sudut delta yang cukup besar. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Yang kedua, bagaimana cara Anda mempertimbangkan kecepatan rencana yang akan digunakan dalam desain geometri jalan? Bagaimana prosesnya dan pertimbangan apa saja yang Anda gunakan? Nah, untuk penjelasan yang pertama, tadi kan diketahui jalannya bebas hambatan ya, teman-teman. Dia dirancang mengikuti atau sejajar kontur. Nah, kenapa harus mengikuti atau sejajar kontur itu ya supaya galian timbulannya itu tidak terlalu banyak, karena kalau galian timbulannya itu terlalu banyak itu nanti akan berpengaruh ke masalah yang paling utama adalah masalah budgetnya ya teman-teman, karena kalau galian timbulannya banyak nanti budgetnya bisa membengkak dan akhirnya jadi butuh dana yang cukup banyak. Sedangkan kita dalam perencanaan itu tetap harus mementingkan bahwa budget pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh terlalu tinggi. Ya, diambil yang paling hemat. Nah, kalau dengan mengikuti atas sejajar kontur ini, tadi dihasilkan sudut delta yang cukup besar. Nah, kalau deltanya besar, itu nanti radius tikungannya kecil, teman-teman. Jari-jari tikungannya itu kecil. Kalau jari-jari tikungannya kecil, nanti tikungannya terlalu tajam. Kalau tikungannya terlalu tajam, nanti berbahaya bagi pengemudi. Nah, kalau kan tadi ditanya ya, bagaimana pendapat kita mengenai hal tersebut. Nah, sebisa mungkin itu tetap diambil sudut delta yang agak besar. Jangan maaf, diambil sudut delta yang agak kecil. Jadi R tikungannya itu besar. Maaf, ini sudut delta yang harus kecil agar R tikungannya besar. Jadi kalau R tikungannya besar, nanti jari-jari tikungannya itu tidak tikungannya itu nggak tajam, jadi bisa lebih aman untuk pengemudi. Walaupun harus sedikit eee, memotong tegak lurus kontur ya, tapi tetap diutamakan keselamatan pengemudi. Jadi lebih baik agak sedikit meningkatkan budgetnya dengan memotong tegak lurus kontur, tapi mendapatkan delta yang kecil agar tikungannya besar, daripada harus memaksakan dengan delta yang besar tapi tikungannya kecil, karena itu berbahaya untuk pengemudinya. Lanjut ke penentuan kecepatan rencana, itu yang pertama
dari penentuan medan dulu. Penentuan medan itu bisa dengan uji coba kecepatan truk dan juga kondisi kemiringan melintang jalan. Ini ada di PPT-nya Bu Amel. Maaf teman-teman, bukan yang ini. Nah, bisa dilihat dari kecepatan truk. Kecepatan truk itu penjelasannya ada di PPT-nya Bu Amel yang ini. Kalau datar itu seperti apa, bukit itu seperti apa, gunung itu seperti apa. Kemudian yang kedua juga bisa dengan kondisi kemiringan melintang rata-rata. Jadi diambil tegak lurus sumbu jalan, lalu dihitung kemiringannya, kemiringan rata-ratanya. Kemudian menentukan klasifikasi jalan, dia termasuk jalan arteri atau kolektor atau primer atau sekunder dan lain sebagainya. Dan sifat penggunaan daerahnya, apakah dia jalan luar kota atau jalan dalam kota atau perkotaan. Kemudian menghitung volume lalu lintasnya, dia termasuk jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi atau rendah, dihitung berdasarkan data LHR. Nah, pertimbangan utama dalam memilih kecepatan rencana itu yang pertama memungkinkan kendaraan desain melintas dengan aman dan nyaman. Yang kedua mempertimbangkan fungsi jalan dan dipilih kecepatan rencana yang tertinggi. Yang ketiga mempertimbangkan medan jalan, apakah dia datar, bukit, atau gunung. Yang keempat mempertimbangkan karakter pengemudi. Yang kelima kecepatan rencana yang dipilih hendaknya yang sesuai dengan kecepatan rencana di masa yang akan datang. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan SNJ-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.